Selamat pagi. Kita bertemu pada mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman. Untuk mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman akan diampu oleh Ibu Dr. Rosi Widianusantara dan saya sendiri. Ibu Rosi akan memberikan materi setelah ujian tengah semester. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan pengantar saja tentang mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman. Kita mungkin sudah sering kali mendapatkan kontrak kuliah untuk setiap mata kuliah baru. Jadi untuk sistem pembelajaran daring atau online, sistem yang digunakan adalah secara sinkronus dan asinkronus. Sistem sinkronus dengan platform Google Meet atau Zoom, ya. Jadi kita akan bertemu pada waktu yang bersamaan secara virtual dengan platform Google Meet atau Zoom. Kemudian sistem asinkronus dengan platform Google Classroom atau Moodle e-learning Untan. Jadi pada mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman, saya akan memberikan materi berupa video ke Moodle e-learning Untan ataupun ke Google Classroom. Kemudian untuk hal-hal tertentu kita akan melakukan pertemuan virtual secara sinkronus dengan platform Google Meet. Kemudian presensi atau kehadiran mahasiswa dicatat secara online, ya, presensi online, di mana presensi online akan diberikan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian kode atau barcode presensi setiap pertemuan bisa dilihat pada e-learning. Kemudian jumlah kehadiran perkuliahan itu minimal 75%. Jadi kalau misalnya kita ada 14 pertemuan, minimal 11 kali pertemuan mahasiswa harus hadir, karena apabila kurang dari 11 hari, nilainya dianggap E atau tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan setiap tugas perkuliahan atau praktikum. Kemudian tugasnya nanti mengenai informasi tugas dan pengumpulan tugas akan atau bisa dilihat di Google Classroom. Kemudian UTS dan UAS juga dilakukan secara online di Google Classroom. Nanti saya akan informasikan tentang kode kelasnya. Kemudian mahasiswa memiliki literatur atau buku dan referensi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perkuliahan. Ada beberapa e-book dan buku yang saya berikan di e-learning. Mungkin mahasiswa bisa membaca berkaitan dengan materi perkuliahan, kemudian bisa menggali sendiri dari berbagai literatur, baik itu di internet ataupun di perpustakaan dan ruang baca jurusan. Materi kuliah yang akan kita pelajari pada mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman sebelum UTS, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kemudian cekaman air dan pertumbuhan tanaman. Ini nanti kita akan masuk 2 kali pertemuan. Kemudian cekaman cahaya dan pertumbuhan tanaman, kemudian cekaman temperatur pada pertumbuhan tanaman, kemudian cekaman hara pada pertumbuhan tanaman. Kemudian setelah UTS yang akan diberikan oleh Bu Rosi, materinya berupa cekaman tanah salin sodik, kemudian cekaman tanah masam, sulfat masam, tanah kapur dan tanah tercemar logam berat. Jadi tanah-tanah suboptimum, ya, tanah-tanah marginal. Kemudian interaksi antar organisme, dan materi terakhirnya tentang alelopati. Jadi ini materi yang akan kita berikan pada mata kuliah cekaman lingkungan tanaman. Dari mata kuliah setiap pertemuan yang diberikan, materi dan subpokok, harapannya mahasiswa akan mendapatkan ilmu atau capaian pembelajaran dari masing-masing pertemuan. Jadi silahkan dibaca sendiri
Jadi pada pertemuan pertama, pengantar, kemudian ini capaian pembelajarannya pada pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ya akan bercerita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kemudian capaian pembelajaran seperti ini. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat adalah cekaman air dan pertumbuhan tanaman, ya akan membahas mengenai air di dalam tanah, kemudian bagaimana kondisi tanaman apabila air berada pada kondisi kurang atau berlebih. Kemudian cekaman cahaya pada pertumbuhan tanaman, kemudian cekaman temperatur atau suhu pada pertumbuhan tanaman, dan cekaman unsur hara pada pertumbuhan tanaman. Jadi ini materi setiap pertemuan, kemudian subpokok materi, kemudian ini capaian pembelajaran yang akan didapat. Jadi apabila setelah menyelesaikan setiap pertemuan, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan tentang capaian pembelajaran pada setiap pertemuan. Pada mata kuliah ini, saya akan memberikan 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu, kemudian yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas individu adalah mencari jurnal internasional berbahasa Inggris mengenai mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman. Kemudian jurnalnya 5 tahun terakhir minimal 2015. Kemudian jurnal tersebut atau artikel tersebut dibuat ringkasan atau resume maksimal 1 halaman berbahasa Indonesia. 1 halaman saja, bukan bolak-balik. Jadi teknisnya adalah silakan dibaca artikelnya secara keseluruhan, kemudian silakan dibuat ringkasannya dengan bahasa sendiri, ya tidak boleh diterjemahkan dari abstrak artikelnya. Kemudian tugas dikumpulkan tanggal 29 Maret jam 12 malam, ya sebelum jam 12 malam. Adapun teknis penulisan tugasnya, tugas ditulis tangan pada kertas folio bergaris, kemudian tulisan rapi dan bisa dibaca, kemudian jawaban atau ringkasan tadi di scan, ya kemudian di scan atau difoto, kemudian diupload dalam bentuk file PDF ke e-learning atau ke Google Classroom. Kemudian file yang diupload terdiri dari artikel atau jurnal tadi dan ringkasan yang sudah dalam bentuk PDF. Jadi file yang diupload ada 2. Yang pertama adalah artikel jurnal internasional tadi, kemudian yang kedua adalah ringkasannya yang ditulis tangan di folio bergaris, kemudian di foto atau di scan, kemudian diupload dalam bentuk file PDF. Jangan lupa pada lembar jawabannya pojok kiri atas ditulis identitas diri, nama, NIM, mata kuliah, dan kelas. Jadi itu untuk tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompok berupa pembuatan video yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Informasi untuk tugas kelompok nanti akan saya sampaikan di e-learning Google Classroom-nya. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan dan produksi tanaman, tentu saja kita tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena apabila faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu tidak pada keadaan ideal, maka pertumbuhan dan produksi tanaman akan terganggu. Jadi kita harus tahu dulu apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Yang pertama adalah faktor genetik atau bibit, biasa juga disebut merupakan faktor internal. Kemudian iklim, terdiri dari curah hujan, El Nino, La Nina, kelembapan, intensitas penyinaran, angin. Kemudian faktor lingkungan, baik itu biotik dan abiotik, organisme penyerbu, organisme tanah, gulma, organisme pengganggu tanaman. Sedangkan faktor abiotiknya adalah tanah, air, batuan. Kemudian faktor yang terakhir adalah pengelolaan, baik itu pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, dan panen. Semua unsur ini tidak bisa berdiri sendiri, faktor ini tidak bisa berdiri sendiri, saling terkait satu dengan yang lain.
Karena apabila bibit tanaman baik tetapi faktor lingkungan tidak mendukung, tanaman tidak akan bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila genetik baik, iklim dan lingkungan baik, tapi pengelolaan tidak baik, tidak akan didapatkan pertumbuhan dan produksi tanaman yang baik sesuai yang diharapkan. Jadi, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman, dan dari beberapa faktor ini ada beberapa yang akan kita bahas secara lebih detail lagi pada mata kuliah cekaman lingkungan pada pertumbuhan tanaman. Itu saja pengantar untuk mata kuliah cekaman lingkungan pada tanaman. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya yang lebih detail, untuk informasi yang belum dipahami, silakan disampaikan atau ditulis pada e-learning Moodle, fitur forum atau diskusi, sehingga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dipahami. Demikian untuk pertemuan kali ini, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.